Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibur Nafis Alisham dari 11 MIPA 2 akan memaparkan resensi dari sebuah novel dengan judul The Good Dinosaur. Judul The Good Dinosaur kategori adventure persahabatan, pengarang Mike Lefebvre, ahli bahasa Debbie Daisy Natalia, penerbit novel PT Gramedia Pustaka Utama, kota terbit Jakarta, tahun terbit 2015, cetakan ketiga, total halaman buku 141 halaman. Nomor edisi ISBN 978 602 03 23329. Untuk harga buku Rp45.000. Mike Lefebvre selaku penulis novel The Good Dinosaur yang diadaptasikan menjadi film animasi oleh Pixar Animation Studios pada tahun 2015. Novel ini menyajikan kisah kehidupan Arlo, sang dinosaurus muda yang penakut. Pada kisah ini, dinosaurus masih utuh hingga hari ini, karena asteroid yang membuat mereka punah 65 juta tahun lalu hanya melintasi permukaan bumi tanpa menabraknya. Alhasil, dinosaurus pun memiliki peradabannya sendiri. Meskipun tak ada perkembangan yang berarti dalam hal teknologi dan sebagainya. Sepasang Apatosaurus yang tinggal di balik pegunungan Kraut yang indah, mereka bernama Henry dan Ida. Mereka memiliki kegiatan sehari-hari dengan berkebun tanaman jagung. Pada suatu hari, 3 telur mereka menetas. Anak pertama mereka yang menetas diberi nama Libby, yang kedua diberi nama Buck, yang terakhir diberi nama Arlo yang memiliki tubuh yang paling kecil di antara saudara-saudaranya, namun memiliki telur yang paling besar. Pada kisah ini, alur cerita difokuskan kepada Arlo, si bungsu yang berharap bisa membuat ayahnya bangga dengan menyelesaikan tugas-tugasnya. Untuk dapat menempelkan cap kakinya di lumbung sebagai tanda bahwa dia telah melakukan sesuatu yang besar. Kegagalan yang selalu menghantui Arlo pun membuatnya merasa tak berguna di keluarganya, karena hanya dirinya sajalah yang belum menempelkan cap kaki di lumbung itu. Beruntung, sang ayah sangat baik kepada Arlo hingga suatu ketika mereka menemukan sesosok pencuri kecil yang kabur dari rumah. Dalam melakukan pengejaran terhadap sang pencuri bersama sang ayah, di tengah perjalanan cuaca yang memburuk membuat air sungai meluap secara tiba-tiba. Nahas, sang ayah harus tewas tersapu arus sungai yang deras. Hingga pada suatu hari, pencuri kecil kembali lagi ke rumah Arlo untuk mencuri makanan. Arlo membulatkan tekad untuk membalas dendam kematian sang ayah. Kemudian, Arlo mengejar pencuri kecil hingga masuk ke dalam hutan dan tidak sengaja terbawa arus sungai yang deras bersama sang pencuri. Setelah tersadar, Arlo mengetahui bahwa ia tersesat di antah berantah yang sangat jauh dari rumahnya. Dalam perjalanan panjang, Arlo pun akhirnya menemukan teman barunya, anak manusia primitif yang ia beri nama Spot. Alhasil, Arlo pun berhasil menemukan jalan kembali pulang ke rumahnya ditemani oleh Spot yang hidup sebatang kara. Kejadian tak terduga di tengah perjalanan pun menghampiri Arlo dan Spot. Mereka bertemu kumpulan dinosaurus pterodaktil yang ingin memakan Spot, Triceratops yang ingin menjadikan Spot penjaganya, kawanan Velociraptor yang mencuri ternak para T-Rex, dan kawanan T-Rex yang membantu Arlo dan Spot menemukan jalan pulang mereka. Perjalanan panjang Arlo dan Spot membuat hubungan mengharukan antara keduanya semakin erat dan menyatukan takdir mereka. Spot yang sudah tidak memiliki orang tua akhirnya dapat bertemu dengan spesies manusia primitif sepertinya. Arlo pun merasa Spot bisa menjadi teman baiknya, sampai pada satu titik ia harus merelakan kepergiannya itu. Pada akhirnya Arlo dapat pulang ke rumahnya dengan selamat dan Spot dapat menemukan keluarga barunya. Setelah sampai di rumah, Arlo berhasil menempelkan cap kakinya di antara cap kaki ayah dan ibunya. Dan kisah ini pun berakhir dengan ending yang bahagia. Kelebihan dari buku ini secara keseluruhan, The Good Dinosaur bisa jadikan sebagai sebuah referensi bacaan yang sangat layak untuk dinikmati oleh para pencinta novel adventure santai. Keunikan konsepnya serta keindahan setting alur ceritanya menjadi salah satu kelebihan tersendiri bagi novel ini. Tak hanya itu, sosok Arlo yang tegar dan berusaha menjadi dinosaurus yang kuat menjadi daya tarik tersendiri. Penokohan Spot yang lucu mampu membuat novel ini menjadi semakin menarik, seru, dan cukup kocak. Peran antagonis beberapa karakter yang ditemui Arlo di luar rumahnya menyisakan satu pesan moral tersendiri. Sedangkan kekurangannya adalah, memang dalam beberapa poin novel ini tergolong cukup sepi dalam menampilkan karakter penokohannya.
Bahkan ada beberapa adegan berkelahian yang dirasa kurang maksimal dalam penyajian ceritanya. Beberapa humor tertentu pun tergolong hanya bisa dinikmati oleh golongan tertentu. Plot kisah terasa begitu standar, cenderung biasa saja. Walaupun begitu, seperti kebanyakan novel petualangan, premis yang baik mengalahkan yang jahat atau percaya diri untuk menghadapi tantangan terasa sangat kuat di sini. Penutup, saya sangat merekomendasikan novel ini untuk segala golongan. Ceritanya yang ringan pun dapat mudah dipahami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Sekian resensi novel The Good Dinosaur dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.